Penjualan kendaraan listrik Tesla turun sebesar 9,9% menjadi 51.497 unit pada bulan Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Pemirsa, penjualan mobil listrik Tesla di China mengalami penurunan tajam pada bulan Oktober. Persaingan ketat dan banyaknya mobil listrik harga terjangkau diduga menjadi penyebab utama penurunan tersebut. Penjualan kendaraan listrik Tesla turun sebesar 9,9% menjadi 51.497 unit pada bulan Oktober dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok, angka tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan 2,8% pada bulan September lalu. Penjualan Model 3 dan Model Y turun sebesar 32,3% dari bulan sebelumnya. Angka ini menandakan adanya tekanan kuat terhadap produk unggulan Tesla di pasar mobil listrik Tiongkok yang semakin ketat. Pesaing terbesar Tesla yaitu perusahaan BYD juga mencatatkan penurunan penjualan sebesar 12% secara global pada bulan lalu. Hal ini menjadi penurunan kedua secara berturut-turut dan yang paling tajam dalam hampir 2 tahun di tengah persaingan yang sangat ketat di pasar dalam negeri Tiongkok. Tesla belum mengumumkan kapan versi lebih terjangkau dari Model Y dan Model 3 akan tersedia di pasar Tiongkok. Sementara itu, penjualan Tesla di kawasan Eropa juga mengalami penurunan akibat pasar yang sudah padat dengan mobil listrik harga rendah. Tesla berencana memamerkan kendaraan Cybercab di kota Shanghai mulai tanggal 5 November 2025. Namun belum diketahui apakah Tesla akan meluncurkan robotaksi di jalan-jalan Tiongkok, mengingat perusahaan lokal seperti Baidu, Pony AI, dan WeRide sudah melakukan uji coba terlebih dahulu. Berbagai sumber IDX Channel. Stellantis akan menarik kembali sekitar 375.000 unit SUV Jeep Wrangler dan Grand Cherokee plug-in hybrid di seluruh dunia akibat potensi kegagalan baterai yang memicu kebakaran. Langkah ini diambil setelah perusahaan menerima 19 laporan kebakaran dan 1 kasus cedera yang diduga terkait dengan masalah tersebut. Stellantis akan menarik kembali sekitar 375.000 unit SUV Jeep Wrangler dan Grand Cherokee plug-in hybrid di seluruh dunia akibat potensi kegagalan baterai yang memicu kebakaran. Stellantis menghimbau para pemilik kendaraan terdampak untuk memarkir mobil mereka di luar ruangan dan menjauh dari bangunan hingga proses perbaikan selesai. Perusahaan juga meminta pengguna untuk tidak mengisi daya kendaraan sementara waktu karena resiko kebakarannya masih ada. Recall ini mencakup SUV Jeep Wrangler 4xe produksi 2022 hingga 2025 dan Jeep Grand Cherokee 4xe produksi 2022 hingga 2026 yang telah terjual di berbagai negara. Stellantis melaporkan kepada Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat atau NHTSA bahwa sebagian besar kendaraan terdampak, sekitar 320.000 unit berada di pasar Amerika Serikat. Baterai yang bermasalah diketahui diproduksi oleh Samsung SDI dan investigasi gabungan antara Stellantis serta Samsung dilakukan setelah sejumlah insiden kebakaran pada awal tahun ini. Pihak NHTSA mengatakan bahwa kendaraan yang telah diperbaiki dalam penarikan sebelumnya pada 2023 dan 2024 juga harus diperbaiki ulang. Adapun Samsung SDI menyampaikan bahwa kemungkinan besar penyebab kebakaran berasal dari kerusakan pada bagian separator dalam sel baterai. Sementara itu, Stellantis menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan pelanggan dengan mempercepat proses penggantian baterai di seluruh jaringan layanan resmi mereka. Sebelumnya, pada Oktober lalu, produsen mobil Prancis Amerika itu juga telah menarik lebih dari 298.000 kendaraan di Amerika Serikat karena potensi resiko teknis lainnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, BMW mencatat kinerja kuat di kuartal ketiga tahun 2025 dengan peningkatan margin laba otomotif yang melampaui perkiraan. Ya, di tengah tekanan tarif impor dan persaingan ketat di pasar global, BMW tetap menunjukkan ketangguhan bisnisnya. Produsen mobil asal Jerman BMW AG berhasil mencatat peningkatan margin laba pada bisnis inti otomotifnya di kuartal ketiga tahun 2025. Kinerja ini melampaui perkiraan analis meskipun perusahaan menghadapi tekanan tarif impor di Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta persaingan ketat di pasar Tiongkok. BMW melaporkan margin operasional sebesar 5,2% untuk segmen otomotif pada periode Juli hingga September. Angka ini naik signifikan dari 2,3% pada periode yang sama tahun lalu dan lebih tinggi dari proyeksi analis sebesar 4,9%. Setelah memangkas panduan laba tahunan bulan lalu akibat tarif dan perlambatan ekonomi di Tiongkok, BMW masih mempertahankan proyeksi margin laba otomotif di kisaran 5 hingga 6%. Perusahaan menyatakan target tersebut masih sesuai dengan panduan awal tahun 2025. Laba grup sebelum bunga dan pajak atau EBIT mencapai 2,3 miliar euro atau setara 2,68 miliar dolar Amerika. Angka tersebut naik sekitar sepertiga secara tahunan setelah pada kuartal ketiga tahun 2024 tertekan masalah sistem rem yang mempengaruhi penjualan. Meskipun pendapatan grup pada kuartal ini sedikit di bawah perkiraan, BMW tetap menunjukkan ketangguhan model bisnisnya. CEO BMW, Oliver Zipse, mengatakan bahwa perusahaan terus berhasil beradaptasi dengan berbagai tekanan eksternal yang terjadi di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Rode resmi meluncurkan wireless micro camera kit dengan fitur lebih canggih. Ya, sistem mikrofon nirkabel ini hadir dengan desain ringkas dan kompatibilitas luas untuk berbagai perangkat. Rode kembali memperluas lini produknya dengan meluncurkan wireless micro camera kit. Perangkat ini menjadi penerus dari wireless micro yang dirilis tahun lalu dengan peningkatan pada desain dan fitur yang lebih fleksibel. Dalam satu paket, Rode Wireless Micro Camera Kit menyertakan satu model receiver dan dua modul transmitter. Modul receiver mengusung desain baru yang sedikit lebih besar dengan layar AMOLED 1,1 inch untuk monitoring audio secara real-time. Berbeda dengan generasi sebelumnya, modul receiver sekarang sudah kompatibel dengan perangkat kamera maupun smartphone. Tersedia jack audio 3,5 mm TRS, output Type-C, serta dudukan cold shoe untuk memudahkan pemasangan di hot shoe kamera. Model transmitter memiliki mikrofon terintegrasi yang mampu menangkap suara dari segala arah. Dengan teknologi intelijen Genesis, tingkat volume suara dapat disesuaikan secara otomatis untuk hasil rekaman yang optimal. Kedua modul transmitter dapat terhubung langsung ke receiver tanpa perlu pengaturan tambahan. Dengan pengisian daya melalui case pelindungnya, sistem mikrofon ini mampu bertahan hingga 21 jam dan sudah dijual dengan harga sekitar 2,4 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. DJI resmi meluncurkan Osmo Mobile 8 dengan desain baru yang lebih ringkas dan fitur penstabilan yang lebih canggih. Perangkat ini diklaim mampu memberikan pengalaman sinematik untuk pengguna smartphone di berbagai kondisi pengambilan gambar. Perusahaan teknologi asal Tiongkok DJI kembali meluncurkan produk terbaru mereka yaitu Osmo Mobile 8. Gimbal pintar ini hadir dengan desain lipat yang lebih ringkas, memudahkan pengguna untuk menggunakannya dalam segala keadaan. Osmo Mobile 8 dilengkapi fitur Active Track 7.0 yang menggunakan algoritma baru untuk meningkatkan akurasi pelacakan subjek. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk merekam objek yang bergerak cepat tanpa kehilangan fokus, baik saat vlogging maupun pengambilan gambar profesional. Gimbal terbaru ini membawa peningkatan dalam sistem kontrol manual, termasuk zoom yang lebih halus dan penstabilan 3 sumbu yang semakin responsif. Dengan teknologi baru ini, hasil video diklaim menjadi lebih lancar dan stabil bahkan dalam kondisi bergerak cepat. DJI Osmo Mobile 8 memiliki kapasitas baterai yang dapat bertahan hingga 8,5 jam penggunaan berkelanjutan. Didukung fitur pengisian cepat melalui port USB tipe C, perangkat ini mampu terisi penuh dalam waktu kurang dari 2 jam.
DJI Osmo Mobile 8 sudah tersedia di pasar global dengan harga mulai dari $159 Amerika. Perangkat ini dirancang untuk konten creator, vlogger, dan pengguna umum yang menginginkan hasil video profesional dengan perangkat smartphone. Berbagai sumber IDX Channel.